Tuhanku ingin menghadapmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Sekali lagi Kak Helen tanya, apa kabar adik-adik semua? Luar biasa. Iya, pasti kita semua luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, ada beberapa hal nih yang harus kita persiapkan. Apa aja itu Kak Helen? Nah kalau gitu kita langsung lihat sama-sama aja yuk. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Baik adik-adik semuanya, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita angkat satu pujian nih Kak Helen. Apa tuh Kak? 1, 2, 3. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Musik. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalom, terima kasih Tuhan. Shalom, hidupku dimenangkan. Shalom, terima kasih Tuhan. Shalom, untuk keselamatan darimu. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalom, terima kasih Tuhan. Shalom, hidupku dibenarkan. Shalom, terima kasih Tuhan. Shalom, untuk keselamatan darimu. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita bersatu di dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Helen. Mari semua kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa karena berkat-Mu Bapa kami pada pagi hari ini dapat beribadah walaupun secara online Bapa. Tapi itu tidak melunturkan semangat kami untuk tetap beribadah pada pagi hari ini Bapa. Kiranya Kau berkati ibadah ini Bapa dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Inilah doa dan permohonan yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu. Amin. Amin. Baik adik-adik, masih semangat? Masih Kak. Sekali lagi Kak Helen tanya, masih semangat? Masih Kak. Mana Kak Helen mau lihat semangatnya? Tepuk Yesus. Yes.
Yesus. Yesus, yes. Laskar Kristus, yes. Sekali lagi, Laskar Kristus, yes. Wah, luar biasa sekali Kak Inka. Iya Kak, hebat adik-adik kita hari ini. Iya, mereka semangat semua tetap Kak sampai Benar sekarang. Kak, iya. Nah, kalau adik-adik masih semangat, Kak Helen dan Kak Inga undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan judul Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Musik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Baik adik-adik, sebelum masuk ke persembahan, Kengga dan Kehelen mau mengajak adik-adik lagi nih. Angkat satu pujian berjudul Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Musik. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat percaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat percaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, dan paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, dan paling aku cinta. Nah, adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Tapi sebelum itu,
Kak Cecil mau mengajak adik-adik semua untuk menyiapkan amplop yang sudah dituliskan hari beserta tanggal, yaitu hari Minggu, tanggal 14 Februari tahun 2021. Nah, nanti persembahannya adik-adik taruh di amplop yang sudah kita siapkan tadi. Lalu tinggal tunggu kakak sekolah minggunya ngambil ke rumah adik-adik ya. Udah semua? Oke, kalau gitu kita mau menyanyi lagu persembahan, yaitu lagu Tabur Waktu Pagi, Tabur Benih Kasih. Kita nyanyi sama-sama ya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Walau suka tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah selesai mengumpulkan persembahan sekolah minggu kita. Sekarang sudah tiba saatnya kita untuk berdoa untuk persembahan syukur kita. Ayo, gimana sikap doa yang baik dan benar? Iya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Tadi kami sudah selesai mengumpulkan persembahan syukur kami. Tolong berkati persembahan kami tadi ya Tuhan, agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Wah, Kak Esther harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa ya. Kak Esther senang sekali bisa ketemu dengan kalian lagi dalam ibadah online pada hari ini, Minggu tanggal 14 Februari tahun 2021. Kak Esther juga tidak lupa mengucapkan terima kasih buat liturgos kita yang hari ini yang sangat luar biasa. Ada Kak Helen dan Kak Inga, juga Kak Cecil. Ya, kalian harus tetap semangat ya melayani Tuhan. Walaupun Kak Esther tahu kalian juga pasti disibukkan dengan kuliah maupun sekalian, tetapi kalian tetap nomor satukan pelayanan, luar biasa. Oke, di sini Kak Esther dan guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria tidak lupa juga adik-adik untuk mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang bertambah usia dalam minggu ini. Mulai tanggal 14 sampai 20 Februari 2021. Dengan bertambahnya usia kalian, Kak Esther harap kalian semakin dewasa dalam iman ya, dalam berpikir, dalam bertutur kata, juga dalam bertindak. Selalu menjadi kebanggaan buat orang tua dan menyenangkan hati Tuhan setiap saat. Ya adik-adik ya. Oke adik-adik, ibadah kita, baik seksi pelayanan anak maupun remaja, masih kita lakukan secara jarak jauh melalui channel YouTube Glow Kids. Walaupun kita masih mengikuti ibadah dari jarak jauh melalui channel YouTube Glow Kids, tidak mengurangi iman dan ketaatan kita kepada
Tuhan. Iya, makanya Kak Esther selalu berharap kalian itu selalu setia setiap hari Minggu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dan remaja. Jangan sampai lupa ya sayang ya. Tuhan Yesus rindu mendengar doa puji-pujian dari kalian semua. Dan jangan lupa juga berdoa supaya kondisi kita ini segera dipulihkan kembali. Karena apa? Karena kita masih dalam pandemi COVID-19. Nah, di sini Kak Esther, orang tua bahkan pemerintah juga tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian disiplin protokol kesehatan. Ya kan? Kalian pasti sudah tahu. Iya, harus 5M. 3M saja tidak cukup, sekarang 5M. Kita simak yuk. Penyebaran COVID-19 telah benar-benar memperlambat perekonomian dunia, termasuk perekonomian di negara kita Indonesia. 186 negara telah terpapar virus corona. Pemerintah terus bekerja keras untuk mengantisipasi hal ini, untuk mempertahankan daya beli masyarakat, untuk mengurangi risiko PHK, dan mempertahankan produktivitas ekonomi, produktivitas masyarakat di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Saya menyadari dan mengerti kita semua terpukul atas pandemi ini. Namun, saya yakin bersama kita pasti bisa bertahan melewati badai ini. Let's focus one day at a time. Spring will definitely come. Badai ini pasti berlalu dan musim semi pasti akan datang. Terima kasih. Nah, itu adik-adik sudah saksikan tadi ya. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, 5M harus ditambah lagi dengan tekun di dalam doa. Jadi Kak Esther harap kita semua anak-anak Tuhan selalu dukung dengan doa secara tekun, selalu berpengharapan kepada Tuhan Yesus supaya kondisi kita, situasi kita boleh dipulihkan kembali. Pandemi COVID-19 boleh berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kita bisa belajar di sekolah, kita bisa beribadah di gereja, kita bisa berkumpul dan bermain bersama teman-teman seperti waktu dulu adik-adik. Nah adik-adik, di sini Kak Esther juga mau menginformasikan buat kita bahwa di tahun 2021 ini banyak kegiatan kita dari sesi pelayanan anak dan remaja akan dilakukan dari jarak jauh atau dari rumah saja.
Kalaupun keadaan nanti membaik, nanti kita bisa mengadakan kegiatan dengan mengumpulkan adik-adik. Tetapi itu masih melihat kondisi dan situasi yang terkini ya adik-adik ya. Jadi untuk sementara, baik ibadah maupun kegiatan-kegiatan yang sedang disusun oleh kakak-kakaknya masih mengutamakan kegiatan dari jarak jauh atau dari rumah saja. Tapi Kak Esther yakin kalian pasti tetap semangat dalam mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Anak dan Remaja di Jemaat GKE Bukit Tunggal. Oke adik-adik, tidak banyak yang Kak Esther informasikan buat kita semua pada minggu hari ini. Sekarang persiapkan diri kalian karena kita akan segera pisah kelas. Baik kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih yang mengabdimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu. Shalom adik-adik semua. Hari ini Kayola akan membawakan pengantar cerita untuk kelas besar. Tapi sebelum masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan dan juga cerita firman Tuhan oleh Kak Esther nanti, kita akan angkat satu pujian dulu yang berjudul Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Cekidot! Puji Tuhan, semangat adik-adik luar biasa. Sekarang mari kita siapkan hati dan pikiran kita karena kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan yang akan dibacakan oleh teman kita yaitu Nikita. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu pada hari ini sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama Tuhan di ibadah online saat ini. Sebentar lagi Tuhan kami akan membaca dan juga mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi kami agar apa yang kami baca ini Tuhan dapat berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Matius 8 ayat 1-13 yang berbunyi demikian. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya,
menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah, karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya imam sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Terima kasih. Oke adik-adik, sebelum masuk ke cerita, kakak mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik pasti pernah dengar kan yang namanya kepala suku. Kan negara kita ini punya banyak sekali suku. Dan yang pastinya adik-adik di setiap suku itu juga punya yang namanya kepala suku atau pemimpin. Jadi adik-adik, ada sebuah suku di negara Afrika, dia ini adalah seorang Kristen. Dan juga dia ini dipilih oleh masyarakat di sukunya sebagai kepala suku. Kepala suku ini mempunyai adik yang saat itu belum menjadi Kristen adik-adik. Nah, adiknya itu iri dengan kakaknya karena kakaknya dipilih sebagai kepala suku di sana. Karena ia sangat iri dengan kakaknya, akhirnya dia menyebarkan berita yang tidak baik tentang kakaknya adik-adik kepada masyarakat di sana. Sehingga masyarakat di sana itu percaya dengan kebohongan yang dibuat oleh adik kepala suku tersebut. Karena masyarakat di sana sudah percaya dengan kebohongan yang dibuat oleh adik dari kepala suku tadi, akhirnya mereka pun memecat kepala suku itu dari jabatannya. Setelah kepala suku tadi dipecat, kira-kira apa yang dilakukannya? Nah, kakak itu membangun sebuah pondok kecil untuk ditinggalinya adik-adik. Lalu dia juga membangun pondok yang lebih besar. Ia sangat berhemat adik-adik supaya bahan bangunan untuk pondok kedua yang lebih besar nanti yang direncanakan sebagai gereja kecil dapat dibeli adik-adik. Dia membutuhkan waktu 2 tahun untuk membangun gereja kecilnya tersebut adik-adik. Dan sebelum bangunan gereja itu jadi, dia juga sudah menyebarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang lewat saat itu. Lalu, tak lama dari itu kemudian berdirilah sebuah jemaat kecil adik-adik. Dan yang dulunya kakak tersebut dipilih menjadi kepala suku, akhirnya dipilih menjadi pendeta di gereja kecilnya itu. Baik adik-adik, sekarang kakak mau tanya, menurut adik-adik siapa yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Jadi saat itu di atas bukit, Tuhan Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya yang semuanya itu berasal dari bangsa Yahudi. Apakah hanya bangsa Yahudi yang dapat masuk ke dalam kerajaan sorga?
Mereka berpikir seperti itu karena nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan juga Yakub adalah orang yang dipilih Allah untuk menjadi umat yang terpilih. Jadi adik-adik, orang Yahudi ini beranggapan bahwa Allah ini hanya menerima orang-orang dari keturunan Abraham, Ishak, dan juga Yakub saja. Orang-orang yang bukan berasal dari bangsa Yahudi dianggap tidak layak adik-adik untuk bergabung dengan bangsa Yahudi. Bahkan orang Yahudi ini adik-adik tidak boleh berkunjung ke rumah ataupun makan bersama dengan orang yang bukan orang Yahudi. Hari ini kita akan mendengar bahwa anggapan orang Yahudi itu salah. Kita akan mengerti siapa yang boleh datang kepada Tuhan Yesus dan bagaimana caranya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Untuk itu, yuk kita dengarkan cerita dari Kak Esther. Shalom kelas besar, kembali lagi di sini Kak Esther yang akan bercerita. Sebelumnya Kak Esther mau mengucapkan terima kasih buat Kak Yola yang sudah membawa kita ke dalam pengantar cerita, dan juga buat teman kita Nikita yang sudah membantu Kak Esther untuk membaca Alkitab pada minggu hari ini. Terima kasih ya Kak Yola dan Kak Nikita. Oke adik-adik, sekarang Kak Esther akan bercerita minggu ini tentang seorang kusta sembuh dan seorang perwira yang percaya. Seorang kusta sembuh dan seorang perwira yang percaya. Kalian pasti sudah pernah dengar cerita ini berulang kali ya. Nah, di sini kita akan belajar bersama lagi mendengarkan cerita tentang bagaimana kuasa Allah di dalam Yesus Kristus menyembuhkan seorang kusta dan seorang perwira yang percaya. Kita segera masuk ya ke dalam cerita kita minggu ini. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah di atas bukit untuk mengajar murid-muridnya. Nah, pada saat Yesus mengajar murid-muridnya di atas bukit, banyak orang berkumpul di sekitar mereka. Apa yang mereka lakukan? Seperti biasa, mereka juga ingin mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Waktu terus berjalan, akhirnya tiba saatnya untuk mereka semua kembali ke rumah mereka masing-masing. Akhirnya mereka kembali ke desa-desa, ke kota-kota di Galilea. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya turun dari bukit, adik-adik, banyak orang juga mengikuti mereka turun. Karena mereka juga ada yang memang mau pulang ke rumah, dan dari mereka kan juga sudah menerima berkat karena pengajaran yang mereka terima daripada Tuhan Yesus tadi di atas bukit. Lalu tidak sedikit juga orang yang masih ikut mereka karena mereka itu penasaran, kira-kira apa sih lagi yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena mereka merasa apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar pada hari itu, pada saat itu masih sedikit sekali. Jadi mereka masih pengen melihat lagi perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita bisa bayangkan ya adik-adik ya, bagaimana penasarannya orang-orang di sekitar itu pada waktu itu. Mereka sampai Yesus mau kemana saja selalu diikuti oleh mereka. Artinya perbuatan besar, mujizat-mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus sudah tersiar sampai kemana-mana, sudah didengar oleh banyak orang. Dan mereka tidak hanya ingin dengar dari mulut ke mulut, mereka juga ingin menyaksikan secara langsung apa yang dikatakan oleh orang, apa yang didengar dari orang-orang itu benar adanya. Nah adik-adik, pada saat Tuhan Yesus itu sedang dalam perjalanan menuju kota Kapernaum. Ya, bisa dicatat di sini Kapernaum ya. Sebelum dia tiba di kota Kapernaum itu, tiba-tiba rombongan Tuhan Yesus yang sedang berjalan kaki langsung berhenti adik-adik. Langsung mereka pada saat mereka berhenti, bahkan ada yang berjalan sambil mundur-mundur sampai menginjak kaki satu sama lain. Mereka mundur ketakutan. Kira-kira mereka melihat apa ya? Kok tiba-tiba mereka lagi asik jalan, tiba-tiba mereka langsung berhenti dan mundur. Ketakutan seolah-olah melihat sesuatu yang sangat menakutkan mereka. Kira-kira adik-adik bisa tebak nggak apa yang mereka lihat dan yang terjadi pada saat itu? Iya adik-adik, ternyata yang mereka lihat adalah seorang laki-laki dengan pakaian yang sangat lusuh keluar dari semak-semak. Dan dia langsung berlutut
berlutut di kaki Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus pada saat melihat laki-laki itu sama seperti yang lain, lalu ketakutan dan mundur? Tidak adik-adik, Tuhan Yesus tidak takut dan Tuhan Yesus tidak mundur. Dia tetap pada posisinya. Kira-kira laki-laki itu siapa ya? Iya, ternyata laki-laki itu adalah seorang dengan penyakit kusta. Dan kulitnya itu sangat penuh dengan luka dan bau adik-adik. Betapa beraninya adik-adik seorang yang sakit kusta, bajunya lusuh, bau, ya bayangkan saja. Dengan beraninya dia datang mendekat kepada rombongan Tuhan Yesus, bahkan sujud di bawah kaki Tuhan Yesus untuk meminta pertolongan. Jelas aja rombongan yang lainnya yang itu pada takut dan mundur. Karena apa? Karena mereka takut tertular. Pada saat Yesus melihat bapak yang sakit kusta itu, atau melihat orang yang tertindas, atau melihat orang yang sakit, itu semua dikirim bapaknya untuk Yesus menyatakan mujizat atau pekerjaan Allah atas mereka adik-adik. Orang ini adik-adik segera menaikkan tangannya kepada Tuhan Yesus dan berseru kepada Tuhan Yesus dengan iman. Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat menyembuhkan aku. Jadi dengan iman, bapak yang sakit kusta ini, laki-laki yang sakit kusta ini berseru kepada Tuhan. Tuhan, jika Engkau mau, sembuhkanlah aku. Dia percaya kalau Tuhan mau, Tuhan bisa sembuhkan dia. Dia berbicara itu dengan imannya adik-adik. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh tangan bapak itu, tangan laki-laki yang berpenyakit kusta itu. Ya, apa jawab Yesus adik-adik? Aku mau. Aku mau. Kata Tuhan Yesus, sembuhlah. Dan akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Dengan segera kulit dari bapak tadi yang sakit kusta itu langsung sembuh dan menjadi seperti kulit baru tanpa meninggalkan bekas bahwa dia pernah sakit kusta. Luar biasa ya adik-adik ya. Orang itu karena senangnya adik-adik melihat tubuhnya menjadi bersih, kulitnya bersih, tidak ada bekas luka sekalipun, dia langsung memuji-muji Tuhan, menyembah-nyembah nama Allah. Orang-orang yang mengikuti rombongan Tuhan Yesus tadi langsung kaget. Orang-orang yang berdesakan dalam rombongan itu tadi merasa, hah? Kok bisa? Mereka tidak percaya apa yang baru saja mereka lihat, apa yang baru saja mereka saksikan. Ya adik-adik ya, Tuhan Yesus berkata kepada orang yang disembuhkan itu adik-adik, jangan katakan kepada orang lain apa yang terjadi padamu. Itu Tuhan Yesus katakan kepada bapak yang sakit kusta tadi. Pergilah dan tunjukkanlah dirimu kepada imam, ya, sehingga mereka dapat menyatakan bahwa kamu sudah sembuh. Lalu persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Itu yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada bapak yang baru saja sembuh dari sakit kustanya. Sesudah Tuhan Yesus menyuruh orang itu pergi adik-adik, Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya menuju kota apa tadi? Betul sekali, menuju kota Kapernaum ya. Kota itu memang sering dikunjungi oleh Tuhan Yesus karena di situ adalah tempat yang baik untuk memberitakan kabar baik ya adik-adik ya. Kapernaum adalah sebuah kota yang aman, kota yang ramai dan dekat dengan Danau Galilea. Di pelabuhan terdapat kapal-kapal kecil yang membawa orang menyeberang. Siapa di sini yang pernah menyeberang pakai kapal feri atau pakai perahu nyebrang? Ya, benar. Ya, atau juga perahu-perahu nelayan yang menjual hasil tangkapan mereka. Betul sekali.
Kapernaum juga terletak pada jalan perdagangan adik-adik. Makanya kota itu sangat ramai sekali adik-adik ya. Sehingga sering kali terlihat di kota tersebut kafilah-kafilah yang masuk ke gerbang kota tersebut. Mereka juga harus melewati kantor bea cukai untuk membayar pajak. Iya. Tentara Romawi adik-adik begitu banyak ditempatkan di kota Kapernaum. Mereka terlihat ada di mana-mana. Mereka menjaga pintu gerbang kota dan tempat-tempat penting lainnya. Mereka juga menjaga keamanan. Bila terjadi perkelahian atau gangguan, ada yang demo-demo gitu. Jadi mereka tugasnya juga menjaga keamanan di kota Kapernaum. Mereka tinggal di dalam markas sendiri adik-adik. Mereka tinggalnya di markas tersendiri dan di bawah kuasa seorang perwira. Ya, jadi tentara-tentara Romawi tadi itu di bawah pimpinan seorang perwira. Perwiranya itu adalah seorang perwira yang sangat baik hati. Ia menguasai semua tentara-tentaranya itu dengan baik. Jadi semua tentaranya itu sangat taat kepadanya. Perwira tersebut tidak mau campur tangan terhadap masalah masyarakat setempat ya adik-adik ya. Perwira tersebut juga sangat ramah terhadap orang Yahudi dan mereka sangat menghormati dia. Meskipun mereka belum pernah datang ke rumahnya karena dia bukan orang Yahudi, mereka berdiskusi tentang masalah apa saja dengan bapak perwira tersebut. Perwira itu juga bersedia adik-adik untuk menolong jika ada masyarakat atau orang lain yang memerlukan bantuannya dia. Pada waktu itu mereka membangun sinagoge adik-adik ya. Perwira itu juga membelikan bahan-bahan bangunan untuk pembangunan sinagoge tersebut. Nah adik-adik, sebelum Tuhan Yesus itu tiba di Kapernaum adik-adik, muncul sebuah masalah di rumah perwira yang baik hati tersebut. Ternyata dia memiliki seorang hamba yang setia. Dan hamba yang setia itu sekarang sedang jatuh sakit. Pada awalnya sih tulangnya sakit seperti mau kalau kita kena sakit flu ya, jadi rasanya kayak ngilu-ngilu gitu. Lalu tapi semakin lama si hamba perwira tadi itu semakin sakitnya semakin parah sehingga dia tidak bisa bangun lagi karena demam yang sangat tinggi. Jadi seorang dokter juga sudah dipanggil untuk memeriksa apa yang menjadi penyakit daripada hamba si perwira tersebut. Tetapi si dokter sudah angkat tangan. Dia tidak mampu, dia juga bingung. Kira-kira ini sakit apa ya? Kelihatannya sakitnya bertambah parah dan sepertinya sudah diprediksi kalau hamba si perwira ini juga akhirnya nanti akan meninggal. Lalu kira-kira adik-adik tahu nggak apa yang dilakukan oleh perwira tersebut? Apakah dia membakar dupa di hadapan patung atau dewa-dewa Romawi kira-kira? Atau apa yang dilakukan mencari dukun kira-kira adik-adik? Ternyata tidak adik-adik. Bapak perwira itu tidak melakukan hal yang Kak Esther sebutkan tadi. Perwira itu ternyata tahu cara yang lebih baik. Kira-kira apa ya cara lebih baik yang dipikirkan oleh si bapak perwira tersebut? Ternyata dia sering mendengar tentara-tentaranya itu bercerita bahwa ada seorang guru dari Nazaret yang dapat melakukan mujizat. Cerita-cerita dari tentara-tentaranya itu terdengar dan sampai kepada si bapak perwira tersebut. Ternyata adik-adik pernah perwira itu melewati tempat di mana Yesus biasanya berkhotbah kepada murid-murid dan orang banyak. Ternyata dia pernah penasaran dan hadir pada saat Yesus berkhotbah dan mengajar orang banyak. Jadi pada saat mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, hatinya itu sangat senang. Rupanya guru yang dia kenal itu, yang dia dengar khotbahnya itu, yang disebut Yesus itu sangat berkuasa, bahkan sangat berkuasa atas dirinya sendiri adik-adik. Bayangkan saja adik-adik, Yesus yang mereka panggil guru itu diutus oleh Allah. Sedangkan aku, kata perwira, aku kan hanya diutus oleh Kaisar Roma. Ya memang benar ya adik-adik ya. Kalau Tuhan Yesus kan memang diutus oleh Allah ya. Nah sekarang yang jadi persoalannya, bagaimana caranya si perwira ini bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dengan cepat
tepat karena si hambanya si perwira ini sedang dalam keadaan sekarat adik-adik. Nah, ini yang menjadi pemikiran si perwira. Ternyata memang ya pada saat itu untung saja Tuhan Yesus sudah datang lagi ke Kapernaum, kota tempat perwira itu tinggal melaksanakan tugasnya adik-adik. Iya, sehingga perwira itu yang tadinya kebingungan, sekarang dia sudah mendengar berita bahwa Yesus sudah kembali lagi ke Kapernaum. Ini adalah kesempatan bagi si perwira untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu dengan segera perwira itu mendatangi Tuhan Yesus adik-adik. Dia dengan sangat memohon kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tolong sembuhkan hambaku yang sedang sakit. Dia sekarang sedang sekarat. Dia sudah sakit parah Tuhan, dan dia hampir mati. Lalu apa kata Tuhan Yesus kepada perwira tersebut? Aku akan datang menyembuhkannya. Mendengar jawaban Yesus, perwira itu tidak mau adik-adik, karena dia adalah seorang yang bukan Yahudi. Bagaimana bisa seorang Yahudi bisa masuk ke dalam rumah dia? Dan selama ini juga belum pernah ada orang Yahudi yang masuk ke dalam rumahnya. Lalu dia berkata lagi kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku tidak layak menerima Engkau di rumahku. Tolonglah Tuhan, katakanlah sepatah kata saja supaya hambaku itu bisa sembuh Tuhan. Dia memohon dengan sangat kepada Tuhan Yesus. Karena aku berkuasa atas bawahanku Tuhan. Aku bisa saja memerintah mereka dengan sepatah kata. Bila aku mengatakan kepada mereka kemari, maka mereka akan kemari. Apabila aku mengatakan kepada mereka lakukan ini, maka mereka akan melakukan itu. Adik-adik, kira-kira adik-adik tahu nggak apa yang dimaksud oleh perkataan perwira tadi? Kan dia itu disuruh ke Kapernaum oleh Kaisar Roma, dan dia diberi kuasa atas 100 orang prajurit adik-adik ya. Nah, dari pengajaran yang pernah dia terima dari Yesus, Allah jauh lebih besar kuasanya daripada Kaisar Roma, dan sudah mengirim Tuhan Yesus. Dan dia tahu kuasa Tuhan Yesus itu bukan atas manusia saja, tetapi juga atas penyakit. Kira-kira adik-adik, pada saat Tuhan Yesus mendengar apa yang dikatakan oleh perwira tersebut, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus marah, kaget, karena kok ini perwira kok menentang aku ya? Kok malah aku dijawab seperti ini ya? Kira-kira apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ternyata adik-adik, Tuhan Yesus pada saat mendengar apa yang dikatakan oleh perwira tersebut, Tuhan Yesus itu sangat heran. Kenapa heran adik-adik? Kenapa heran adik-adik? Pada waktu itu dia langsung mengingat orang-orang yang ada di Nazaret adik-adik. Pada saat dia datang ke sana dan memberitakan kabar baik, tetapi orang-orang di Nazaret, di kota tempat dia bertumbuh dan dibesarkan, malah tidak percaya. Mereka adalah orang Yahudi, keturunan Abraham, bapak leluhur mereka. Tetapi mereka tidak percaya, tetap tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Perwira ini adalah seorang yang kafir, yang dianggap najis dan hina oleh orang Yahudi. Tetapi dia mengerti siapa Tuhan Yesus. Dan dia mengerti Tuhan Yesus mempunyai kuasa yang sangat besar atas manusia, juga termasuk atas penyakit. Jadi kata Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini luar biasa. Betapa besar imannya. Sungguh, di kerajaan surga nanti akan datang orang yang bukan Yahudi dari timur dan dari barat, akan duduk makan di meja bersama Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi orang Yahudi sendiri yang sebenarnya adalah pewaris kerajaan surga akan dibuang dalam kegelapan di luar, karena mereka tidak percaya kepadaku. Di sana mereka akan menangis dan menderita. Itulah yang dikatakan Yesus pada saat dia mendengar apa yang dikatakan oleh perwira tadi
dengan sungguh-sungguh, dengan percaya kepada Yesus. Perwira tadi masih berdiri di situ adik-adik, mendengar Yesus berkata-kata kepada orang-orang di sekitarnya. Perwira tersebut sangat heran adik-adik dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh Tuhan Yesus tadi. Tadi dia merasa dia tidak layak untuk menerima Tuhan Yesus karena dia bukan orang Yahudi. Tetapi sekarang Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia juga mendapat bagian dalam kerajaan surga. Bahkan akan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Adik-adik, kita bisa bayangkan bagaimana perasaan Bapak Perwira saat mendengar perkataan Yesus itu. Dia masih berdiri tegak dan terheran-heran adik-adik. Ya, tiba-tiba adik-adik, Yesus berpaling kepada perwira tersebut dan berkata kepada perwira tersebut, "Pulanglah, apa yang engkau percayai telah terjadi." Setelah Tuhan Yesus berkata seperti itu adik-adik, segeralah perwira itu pulang ke rumahnya dan dia percaya kalau hambanya itu pasti akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Pada saat di perjalanan menuju ke rumahnya adik-adik, ternyata dia ditemui oleh hambanya yang sakit tadi, yang sudah parah tadi adik-adik. Dia melihat hambanya dengan penuh sukacita karena dia melihat hambanya itu sudah bisa berjalan. Demikian juga hambanya dengan penuh sukacita menemui perwira tuannya itu dalam perjalanan, dan sekarang mereka bersama-sama pulang menuju ke rumah mereka. Adik-adik, kalian bisa melihat dua gambar yang ada di layar. Ya, kalian bisa melihat di sini ada satu gambar perwira dan satu gambar orang kusta. Dua gambar tersebut kita bisa melihat dari statusnya dulu. Yang seorang adalah orang buangan. Yang seorang lagi adalah pemimpin Romawi yang dihormati. Itu adalah perbedaan status dari dua gambar tersebut. Lalu, kalau dilihat dari kebangsaan mereka adik-adik, yang seorang adalah seorang Yahudi. Dan yang seorang lagi, yang perwira tadi adalah seorang Romawi. Oke? Iya. Lalu kalau kita melihat dari iman percaya mereka, keduanya adik-adik, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, baik orang buangan maupun orang yang mempunyai jabatan tinggi, adalah orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan keduanya menerima apa yang mereka minta adik-adik. Apa yang mereka minta, mereka terima karena mereka benar-benar percaya. Di sini kita bisa belajar, bagi Yesus, status dan kebangsaan itu tidak menjadi masalah. Yang penting bagi Tuhan Yesus adalah bagaimana iman percaya mereka. Kalau kita melihat dari pelajaran kita minggu lalu, kira-kira ada dua ucapan bahagia yang cocok untuk mereka. Kira-kira yang mana ya? Kalau untuk orang yang sakit kusta tadi yang sudah disembuhkan, kira-kira ucapan bahagia yang cocok untuk dia adalah apa ya? Dan kalau untuk perwira, ucapan bahagia yang cocok untuk dia adalah apa? Oke, nah dari penerapan atau respon ini adalah menjadi tugas kalian. Untuk orang kusta, ucapan bahagia yang kita pelajari minggu lalu yang cocok itu adalah ucapan bahagia di ayat yang keberapa, digambar dalam lingkaran, ucapan bahagianya satu ayat. Lalu yang untuk perwira itu, ucapan bahagianya itu yang mana? Digambar juga di dalam lingkaran, ditulis di situ yang untuk perwira adalah ini, yang untuk orang kusta adalah ini ya, adik-adik ya. Oke, itu adalah tugas kalian ya. Kalian kerjakan di buku catatannya, jangan sampai lupa sayang. Walaupun kita belajar ibadah online dari jarak jauh, belajar sekolah minggu dari jarak jauh, jangan sampai buku catatan sekolah minggunya itu kosong. Tuhan Yesus sedih nanti ya.
Jadi tetap dicatat mana-mana bagian yang perlu, ayat-ayat yang penting, supaya nanti bisa kalian baca-baca, kalian bisa lihat-lihat, dan bisa kalian renungkan pada saat di minggu-minggu berikutnya, gitu ya sayang ya. Oke, itu adalah tugas kalian. Nah adik-adik, di sini Kak Esther mau menunjukkan kepada kalian sebuah gambar. Ini, oke. Kalian sudah melihat gambar ini adalah, kita anggap ini adalah pintu menuju ke kerajaan sorga. Ya, pintu menuju kerajaan surga. Nah, pintu ini adalah satu-satunya jalan bagi semua orang yang ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Karena sekelilingnya itu adalah tembok yang sangat tertutup rapi dan tidak ada jalan masuk lain adik-adik. Ya, oke. Untuk semua orang, bila ingin masuk ke dalam pintu tersebut, artinya mereka harus memiliki apa adik-adik? Memiliki kunci. Kak Esther juga mempunyai banyak kunci di sini ya. Tetapi seperti kita masuk ke dalam rumah kita sendiri, dari banyak kunci ini hanya ada satu kunci yang cocok untuk membuka pintu rumah. Demikian juga untuk masuk ke dalam kerajaan surga adik-adik. Adik-adik harus memiliki kunci yang cocok untuk masuk dan membuka pintu kerajaan surga. Kira-kira kunci yang mana ya? Aduh, yang ini kah? Yang ini? Yang kecil kah? Aduh, atau yang lebih kecil? Yang mana kira-kira ya? Dari semua kunci ini kira-kira bagaimana menurut adik-adik? Pasti ada satu kunci yang cocok untuk membuka pintu gerbang menuju ke kerajaan surga. Kalau tadi kita sudah belajar tentang seorang yang sakit kusta dan seorang perwira yang percaya, kira-kira mereka sudah menemukan kunci yang tepat nggak untuk membuka pintu kerajaan surga? Betul sekali. Mereka sudah memiliki kunci tersebut? Betul sekali, mereka sudah memiliki kunci tersebut. Adik-adik sudah punya belum? Ternyata kunci tersebut ini dia. Betul sekali. Jadi, pintu kerajaan surga hanya bisa dibuka oleh kunci yang disebut juga dengan iman. Orang yang sakit kusta tadi adik-adik disembuhkan oleh Tuhan Yesus karena dia percaya Yesus bisa menyembuhkan dia. Demikian juga tadi perwira orang Romawi, bukan orang Yahudi. Dia percaya Yesus dengan sepatah kata saja dapat menyembuhkan hambanya. Karena dia percaya Yesus itu bukan hanya berkuasa atas manusia, tetapi dia juga berkuasa atas penyakit dan hambanya disembuhkan. Artinya mereka telah memiliki iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka juga sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus mendapat bagian dalam kerajaan surga. Bahkan duduk makan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub. Wah, keren ya adik-adik ya. Artinya kunci kita untuk masuk dalam kerajaan surga adalah iman percaya kita hanya kepada Tuhan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan membawa kita masuk ke dalam surga. Oke ya, percaya ya. Adik-adik juga bisa menggunakan kunci ini setiap kalian berdoa kepada Tuhan Yesus. Dengan iman percaya berdoa kepada Tuhan Yesus, adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh. Percaya apa yang adik-adik minta, apa yang adik-adik doakan akan adik-adik terima. Semuanya itu karena adik-adik percaya Tuhan Yesus itu mampu melakukan. Tuhan Yesus itu mampu menggenapi, menyatakan kasih atas doa-doa yang adik-adik pinta. Makanya adik-adik, jangan sampai adik-adik lupa berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nanti sedih. Tuhan Yesus nanti mencari mana anak-anakku dulu di kelas besar pada saat ibadah sekolah minggu mereka banyak sekali. Mereka menyanyi bersama-sama, mereka memuji namaku, mereka membaca firmanku, mereka belajar tentang firmanku, mereka catatannya banyak sekali, tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik. Tuhan Yesus juga kangen sama kalian adik-adik.
Oleh karena itu, Kak Esther harap adik-adik jangan sampai jauh, jangan sampai terlepas, bahkan lupa sama Tuhan Yesus. Ya, kalau adik-adik punya sepupu atau saudara yang lupa sekolah minggu, diingatin temennya. Kalian udah sekolah minggu nggak hari ini? Kalian udah ibadah nggak tadi? Diingatin ya sayang ya. Itu juga salah satu bentuk iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kita membantu teman kita atau saudara kita yang lupa untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Ya, kita jangan sampai bikin Tuhan Yesus sedih, karena Tuhan Yesus itu selalu baik sama kita. Ya adik-adik ya. Tuhan Yesus itu sangat menerima kita dengan penuh sukacita. Siapapun itu yang datang memohon dengan percaya adik-adik ya, mau suku apa saja, tidak peduli dia mau dari suku mana, Tuhan Yesus tidak memandang suku itu. Bahkan yang tadi aja orang Yahudi dan orang Romawi, tetapi dia percaya, Tuhan Yesus terima dengan sukacita. Tuhan Yesus terima dengan sukacita, dengan baik semua orang yang datang kepadanya dengan iman. Ya adik-adik ya. Jadi pesan kakak di sini, jangan sampai adik-adik bawalah adik, kalau misalnya punya kakak atau punya adik, sama-sama ayo kita ibadah. Kalau misalnya hari Minggu mama papanya lupa ibadah, diingatkan. Karena sebagai anak-anak juga punya tugas untuk mengingatkan orang tua kalau misalnya orang tuanya lupa karena kesibukan, mengingatkan kakak adiknya kalau misalnya lupa karena kegiatan yang lain ya. Karena di masa pandemi kayak gini adik-adik, jangan sampai iman kita tuh hilang, runtuh atau luntur. Dan nanti kalau sudah kita tidak punya iman, siapa di sana yang akan mengintai kita? Iblis, ya. Si iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, dia mau makan, dia mencari mangsa. Kita jangan sampai mau ditangkap dan dimangsa oleh si iblis. Kita harus kalahkan si iblis itu dengan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita harus pupuk iman kita setiap hari, setiap saat. Berdoa, beribadah, baca Alkitab, bersekutu, berdoa, beribadah, menyanyikan puji-pujian. Kita pupuk iman kita semakin besar, semakin tinggi, dan menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik, itu dulu cerita dari Kak Esther minggu ini. Kiranya cerita ini bisa memberi semangat dan memberkati kita semua. Kita adik-adik dimanapun, siapapun, mau yang kelas besar maupun orang di luar sana yang mendengar cerita pada minggu hari ini dapat diberkati dan kita sama-sama bertumbuh dalam iman. Kita dengan tangan untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke, sampai ketemu di pelajaran kita minggu depan, di sekolah minggu kita minggu depan di kelas besar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Gimana adik-adik cerita yang telah disampaikan oleh Kak Esther? Pastinya seru kan? Nah, sekarang Kak Cia mau undang adik-adik yang ada di rumah, kita angkat satu pujian dengan judul Sudahkah Kau Dengar Undangan Injil? Sudahkah kau dengar undangan Injil? Turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa Tuhan mau panggil. Turutlah perjamuan Tuhan. Marilah, marilah
kita semua. Baik adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu Tuhan dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ini ya Bapa. Dan tadi kiranya kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa, yang telah disampaikan oleh Kak Esther ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami baca hari ini Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Dan sekarang kami mau kembali ke aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kiranya Kau bimbing dan sertai aktivitas kami Tuhan. Dan inilah doa kami yang kami alaskan ke dalam nama-Mu. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua katakan, amin. Dadah, sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, aku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung